Hello, what's up? Is welcome back to my YouTube channel. It's me, Panji Purnama. So, Guys, jadi sekarang itu kita kita nggak buka Instagram dulu, tapi ada salah satu video yang mau di reaction dari salah satu sebutnya apa ya, musik ranger, musik produser, composer, youtuber. Nah, pokoknya ada salah satu karya dari seseorang yang paling fenomenal, dan sebelumnya itu karyanya edan banget anjing. bukan edan lagi. Karya sebelumnya itu wah anjing, itu udah booming banget sampai orang-orang luar negeri tuh kayak mereka tuh anjing ini beneran dari Indonesia gitu kan. Sekarang itu kita mau reaction lagunya, ini lagu atau lagu ya, lagu The Spirit of Papua by Afi Ref, featuring sama Noella Michelia, Epo De Fenomeno, dan Funky Papua. Funky Papua kan paling tuh tahu yang banget di IMB-nya. Dulu pas waktu masih kecil, waktu SMP kalau nggak salah. SD. Enggak, SMP. SD. Iya, SD kelas 5, 6. SD kelas 5, 6 tuh ada yang namanya program TV. Di program TV itu tuh ada yang namanya Indonesia Mencari Bakat, atau yang biasanya disingkat jadi IMB. IMB. Nah, IMB itu dulu jagoan Panji di IMB itu yang dancer yang anak kecil tuh siapa sih? Nabila. Bukan, yang cowok. Brandon. Si Brandon. Sempet dulu kan dulu emang dari kelas 6 SD tuh udah suka main basket. Lagi main basket dikatain sama teteh-teteh SMA di pinggir lapangan. Kok jika Brandon? Masih gak Brandon. Anjingnya gitu sampai kita ngaca gitu. Ini emang gitu kayak padahal mah jauh boy. Nah, jadi terus mau disebut jika lu namanya kudu kumaha sih mata ngerasa jika dulu namanya emang gitu, tapi ada jauh gitu. Nah, terus ini Funky Papua ini salah satu peserta Indonesia Mencari Bakat. Yang bertiganya? Yang bertiga, benar. Yang bertiga dari Papua. Nah, ini kayaknya Noella Michelia ini dari Papua juga. Dan ini yang featuring sama Idol. Tapi orang Papua kan? Ya. Yang featuring sama Afi Ref ini pasti orang Papua semua. Karena ini lagu ini itu yang setahu Kanya itu, lagu ini tuh salah satu lagu persembahan, bukan persembahan, apa ya, kayak bukan maskot, apa sih, kayak jingle atau iya apa? kayaknya sih gitu buat PON pokoknya Papua. Lagu buat PON Papua lah ya, buat PON Papua, karena sekarang ini lagi digelar PON atau Pekan Olahraga Nasional di Papua. Jadi ya yang keberapa sih, yang ke-20-nya? Afi Ref ini tuh dia dapat tanggung jawab atau dipercaya untuk memproduksi ya, menggarap lagu ini. Jadi oke, mungkin segitu dulu ya cerita singkat yang Panji tahu tentang karya ini, dan tentang Afi Ref juga yang sebelumnya Wonderland Indonesia. Wah, itu emang mantap banget. Wah banget sih itu. Nah, mungkin ini kayaknya bakalan lebih edan lagi karena ini pasti dibiayain pemerintah. Pemerintah, pasti dananya lebih gede lagi, dan ini pasti suatu karya yang lebih edan lagi. Oke, tapi sebelum masuk ke YouTube-nya ya, sebelum kita reaction lagunya. Iya. Sebelum kita masuk ke lagunya, kita penonton kalian bisa follow dulu Instagram Panji Purnama 11. Instagram aku. Nah juga Fajija. Spotify artis Panji juga, Panji Purnama. TikTok kamu juga non sih, manusia aneh. Podcast banyak lah pokoknya. Gangguan Malam, nanti linknya disimpan di deskripsi pokoknya. Nggak usah lama-lama lagi baca terlalu lama karena tenggorokan udah mulai kering, and let's go. Oke. Gedein dulu. Ada sih sebenarnya kecil. Dewa Atlantis itu salah satu yang dia ngegarap ini juga ya, dia punyanya si Afi Ref. Wah, pakai itu keong eta naon di nasi SpongeBob kayak gini. Keong ajaib. Belum nih, di sini kita belum nemu sesuatu yang wah gitu, belum. Wah, cewek-cewek cantik Papua. Ini kayak di adegan yang di sebelumnya yang di Wonderland Indonesia ada adegan si Afi Ref ini kayak nancutin bendera kayak gini, sama
terus kayak keluar cahaya biru gitu, gitu langsung ngebangunin si naga. Wah, ini dia ngebangunin apa? Ini kayak apa, lambang apa? Ini batik Papua kayaknya. Cantik banget ini. Kita lagu Sajuju kan? Bukan. Aswara Kwar. Iya deh. Sajuju. Ada kami Aswara Kwar. Wah, bener-bener Kita tuh kayak belum nemu video yang bikin wah gitu, tapi baru sampai sini kita udah ngerasain emosinya gitu. Emosi semangat. yang emosi semangat yang udah mulai kerasa banget gitu. Ini udah terasa nih baru opening video, tapi untuk preview atau view video yang bikin wow gitu itu belum nemu. Set panggungnya sama loh kayak yang di itu, kayak yang di Bali yang Wonderland Indonesia, set panggungnya masih sama kayak gitu tuh. Cuman ini lebih luas lagi, lebih besar lagi Ini panggung. panggung opening pon, opening e-sport kan. Ini gitar yang diukir sama orang Bali itu yang di Wonderland Indonesia. Oh, ini yang di opening e-sport pon. Ini. Oke. Nah, Siapa ini yang nge-rap tuh? itu Epo. Oh, Epo. Ya. We are the king for the land. Jadi mereka itu merasa kalau mereka itu adalah raja di pulau mereka Papua. sendiri di Papua. Nah, ini pang Papua. Nah, people one way, one spirit, one nation. Jadi anak muda itu harus satu tujuan, harus sejalan, harus selaras gitu. Jangan ada sampai berantem-beranteman, gak usah gitu ya. Apalagi cuma gara-gara beda pendapat doang. Gitu. Jadi anak muda itu harus berjuang bersama untuk memajukan negaranya. Nah, jadilah Juara tanpa banyak keluh. ngeluh, itu dia intinya. Jadi kalau mau jadi juara ya jangan banyak ngeluh gitu. Ngeluh oke Dikit-dikit boleh. capek. Ngeluh oke boleh gitu, capek istirahat, tapi jangan keseringan gitu. Keseringan nggak akan maju-maju boy gitu ya, bakal lama jadi juara. Jangan banyak ngeluh boy. Oh, ini menurutnya si Mikaela. Iya, yang Noella. Patlatnya anjing legend eta patlat hejo. Kau pernah makan gitu? Ih, anjay. Ininya apa, alamnya benar-benar ini mah. Dia masukin unsur spiritual juga loh. Kayak tadi di bagian di belakang itu ada yang gambar salib-salib gitu kan. Ya karena kan di Papua tuh mayoritasnya Kristen. Di sini nih pasti nih visual yang edannya. Oh, ini mah kayak Novia waktu di Wonderland. CGI itu kan pasti CGI. Iya. Kayak aku gitu nggak sih? Bawahnya kayak nggak hidup gitu. Enggak, ininya nih, bawahnya ini nih. Iya, airnya emang hidup. Enggak, maksudnya kelihatan nempel. Sama ini juga pohonnya ini nggak hidup gitu, nggak kayak ada angin. Ini kan si airnya ini gerak nih, airnya gerak. Kalau airnya gerak otomatis itu kan karena angin kan. Kalau ada angin berarti pohonnya harus ketiup angin juga. Mungkin ini kayak emang sih dalam satu karya itu kita aja nih manusia yang notabene ciptaan Tuhan masih nggak sempurna gitu. Nggak ada manusia yang sempurna gitu, apalagi ini ciptaan manusia gitu. Jadi emang kalau secara karya yang sempurna gitu ya, yang nggak ada kekurangan sama sekali, itu nggak bisa kita bikin. Siapapun mau sejago apa dia,
main video, mau sejago apa dia main musik, Editing. dia sejago apa ngedit dan lain sebagainya, dia pasti akan kalau misalnya jeli itu pasti bakal nemuin salah satu kekurangannya gitu. Tapi kembali lagi gitu, gimana cara si editor atau misalnya si videografinya itu menutupi supaya biar orang awam itu nggak ngeh kalau misalnya ini kekurangannya karya ini loh gitu. Tapi ya it's okay. Bagus banget sih sebenarnya. Overall semuanya bagus. Jadi di video ini kayaknya dia tuh si Alfie Rev ini dia bukan nggak mau, dia nggak nunjukin kayak visualisasi yang gitu, yang Kayak Wonderland. kayak Wonderland kan visualisasinya banyak yang kayak yang naga-naga gitu kan, yang emang notabene itu sulit dan rumit buat dibikin gitu, kayak CGI naga-naga, terus kayak CGI yang di intronya tuh, Oh, iya, openingnya, yang pohon. yang pohon, terus dan lain sebagainya, itu mungkin dia nggak menunjukkan ke sisi itu gitu, tapi dia pengen menunjukkan atau Alam. mengeluarkan, bukan kayak mengeluarkan emosinya, kayak dia pengen lebih nularin emosi nih, emosi dalam karya ini gitu, bukan wah visualisasinya gitu, tapi lebih ke emosi yang ada di dalam karyanya dia yang bisa bisa dia nularin ke penonton. Iya kan namanya juga The Spirit of Papua. Jadi dia emang lebih pengen menunjukin sisi emosionalnya gitu, Iya. bukan visualisasinya gitu. Kalau di Wonderland itu ada sih sentuhan emosinya, cuman lebih ke visualisasinya yang emang gitu. Tapi di sini mah emang visualisasinya nggak terlalu berat-berat banget lah kayaknya gitu, karena emang kalau dilihat-lihat dari awal-awal itu nggak ada emang kayak visualisasi yang bikin anjing ini gimana nih cara bikinnya kok bisa gini gitu, nggak ada yang kayak gitu. Tapi secara emosional ini nyentuh banget nih, dapet banget. Ya kayaknya kan nggak semua tim ikut ke Papua kali. Bisa jadi. Tapi emang nggak gitu juga sih, emang mungkin si Avi Rev-nya emang penciptanya pengen ke situ gitu, emang dia nggak mau nunjukin visualisasi yang terlalu wah, tapi pengen lebih fokus, penonton itu pengen lebih fokus ke emosionalnya gitu, Emosi sama ini bukan loh pengen Papua takjub, gitu sih. bukan pengen takjub akan visualisasi yang dia bikin gitu, karena kan setiap kepala orang itu beda-beda, nggak mungkin kan sekarang kalau misalnya kita berpikiran kalau wah kalau berkarya itu apa ya, visualisasinya atau apanya itu harus wah gitu, harus bikin orang itu kayak anjing ini gimana bikin ini nih gitu, caranya ini dia gimana bisa kayak gini gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang emang dia fokus ke emosionalnya gitu. Oke, orang bikin karya nih gitu, orang bikin karya, karyanya ya bisa dibilang bikin sesimpel mungkin, tapi maknanya emosionalnya dapat gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Orang-orang yang bergerak di industri digital kreatif kayak gini teh gitu. Kamu gimana? Udah kan tadi cukup apa udah panjangan. Oke. Mungkin kayak gitu ya, kalau secara keseluruhan sukses banget sih buat bikin emosi kita semangat gitu, buat meledak-ledak gitu. Kayak jadi kita tuh tahu gitu, gini di Papua nih, oh ternyata Papua tuh gini gitu, oh ternyata masyarakat Papua tuh gini, sebenarnya tuh gitu kebudayaannya kayak gini gitu. Enggak Makanya sama yang kita pikirin sebelumnya kan. kayak kalau misalnya di pikiran orang-orang Papua itu wah anjing, bukan OKB apa sih, teroris teh KKB, apa sih kata KKB ini OPM. Wah OPM Papua teroris, tapi di sini dia menunjukkan bahwa ternyata nggak gitu loh gitu, Papua itu ini loh Papua yang sebenarnya gitu, seindah ini loh Papua. Papua itu seindah ini gitu, nggak yang dipikirin orang-orang oh anjing Papua siga Somalia sih perompak unggul teroris semua, enggak semua orang Papua kayak gitu banyak kok orang Papua yang baik-baik, yang humble yang ramah-ramah gitu. Bahkan katanya lebih ramah orang sana. katanya orang-orang yang pernah ke sana, yang katanya dengar-dengar cerita dari orang-orang yang pernah ke sana,
mereka pas ke sana itu, orang sana itu emang bener-bener Bener-bener baik, nyambut. saling mengasihi lah istilahnya gitu. Nggak ada orang yang Gak tamu, beda-bedain sih. orang yang tamu ke sana tiba-tiba diantep atau gimana gitu, nggak ada di sana. Wah, Jadi mereka saling bener-bener baik. sangat menghargai tamu-tamu yang datang kepada mereka gitu. Nah itu kembali juga kalau misalnya Ke kitanya. dihargai sama mereka, ya gimana juga gitu, apa, servis kita ke mereka gitu, gimana treat kita ke mereka gitu. Kalau kita pengen mereka nge-treat kita Baik-baik. dengan cara yang sangat baik, ya kita juga harus memberikan servis yang maksimal ke mereka gitu. Kayak misalnya jaga attitude, jaga sikap di sana gitu, dan mereka pun akan sangat menghargai itu gitu. Oke, mungkin cuman segitu aja dulu video kita di hari Reaction ini. Oh ya, reaction kita di hari ini. Dan thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe, dan makasih banyak juga buat semuanya. And bye-bye.